Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Puji dan puji syukur kehadirat Allah, pemirsa. Damai Indonesia, aku senang sekali kembali menjumpai Anda selama 90 menit ke depan, pemirsa. Kita akan mendengarkan nasihat sekaligus tausiah dari guru-guru kita yang sudah bersama-sama jamaah di tengah-tengah masjid. Ada Ustadz Riza Muhammad dan juga Kiai Haji Khalil Nafis. Dan alhamdulillah kita bersiaran dari Masjid Baitul Haq, Jalan Puri Gading Utara Raya, Pondok Melati, Bekasi, Jawa Barat. Menarik sekaligus menjadi perhatian, sekaligus menjadi keprihatinan bagi kita semuanya. Apa yang menjadi viti yang kita saksikan baru saja, bahwa apakah perilaku menyimpang ini bagian daripada kurangnya kasih sayang, bagian daripada kurangnya perhatian dari keluarga kita. Nah, untuk itulah pemirsa, kita akan mendengarkan nasihat dari guru-guru kita. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saya berdoa kepada segenap pemirsa Damai Indonesiaku, baik yang ada di masjid ini ataupun yang sedang menyaksikan tayangan ini, semoga rumah tangga kita selalu dalam keadaan barokah dan terhindar dari huru hara fitnah akhir zaman yang sangat menyimpang. Seseorang yang menyimpang berarti keluar dari fitrah kehidupan. Penyimpangan terjadi karena ia melanggar ketentuan syariat-syariat yang telah digariskan. Lalu bagaimana peranan orang tua dalam membentuk karakter anak yang sesuai dengan fitrah dan menjadikan anak yang soleh dan soleha? Tentunya tidak lepas dari arahan Allah dan Rasulnya. Quran surah Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dilarang bagi seorang mukmin ataupun mukminat ketika Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah hukum, telah menetapkan sebuah aturan, mengambil aturan-aturan yang lain di luar Quran dan hadis. Dan ada ancaman di kalimat ini. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang mengambil aturan di luar aturan Allah dan Rasulnya, di luar Quran dan hadis, faqad dhalalan mubina, maka ia dolal, sesat dengan sesat yang nyata. Itu kenapa ayat ini melarang seseorang menyimpang dari aturan Quran dan hadis, sebab ini merupakan ketentuan yang baku yang tidak bisa diubah-ubah. Pemirsa Damai Indonesiaku, dengan demikian Quran menjadi pedoman agar hidup kita bahagia. Lalu bagaimana agar membentuk anak yang sesuai dengan Al-Quran? Faktor yang pertama, Anda harus tahu 5 tipologi anak menurut Al-Quran. Yang pertama, anak adalah fitnah. Ini nih, kalau tidak dijaga dengan baik bisa menentukan arah Anda menjadi anak yang baik atau menjadi anak yang buruk. Maka baca surat Al-Anfal ayat ke-28. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Ketahuilah, hartamu dan anak-anakmu adalah ujian. Fitnah itu ujian. Itu kenapa orang tua harus paham. Karena anak adalah ujian, maka berhati-hatilah dalam mendidik dan membentuk karakternya. Tipologi yang kedua, anak itu adalah perhiasan. Namanya perhiasan menyenangkan hati dan menyejukkan jiwa. Surat Ali Imran ayat 14. Zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minad dahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab.
Karena anak itu perhiasan dan juga merupakan bagian dari syahwat yang menyenangkan, maka cukup berhati-hatilah. Terkadang ada orang yang tergelincir dari ketaatan saking terlalu cintanya kepada anak. Tipologi yang ketiga, anakmu musuh. Apakah bisa anak yang Anda pelihara menjadi musuh di masa depan? Tidak sedikit di panti jompo, anak-anak yang sukses meninggalkan perawatan emaknya di panti jompo. Saat kecil, orang tua merawat anaknya, ketika orang tua sakit stroke, orang tuanya dilemparkan ke panti jompo. Ini menandakan anakmu bisa menjadi musuh. Buka surat At-Taghabun, surat 64 ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum fa in ta'fu wa tasfahu wastaghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Maka anak bisa menjadi musuh, bahkan bisa membuat celaka orang tuanya kalau kita salah dalam mendidiknya. Nah, yang keempat, faktor adalah anak sebagai amanat. Quran surat Tahrim ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Didiklah keluargamu, didiklah anak-anakmu dari api neraka. Karena ia amanat, maka kita harus tahu konsepnya. Nah, yang terakhir, yang kelima, anak sebagai penyejuk jiwa. Surat Al-Furqan ayat 74. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Setelah tahu tipologi anak menurut Al-Quran, barulah Anda menentukan sasaran. Bagaimana menghadapkan anak ke jalan yang benar. Langkah yang kedua adalah kembalikan anak kepada fitrahnya, Pak. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifah. Hadapkan wajahmu, agama ini, kepada agama yang lurus. Fitratallahi lati fataran nasa 'alaiha. Sebab manusia dilahirkan penuh dengan fitrah. Apa itu fitrah? Fitrah adalah kesucian. Maka barang siapa yang mendidik anaknya di luar fitrah, maka pasti akan menyimpang. Fitrah yang pertama adalah fitrah keimanan. Didiklah anak kita untuk dikembalikan kepada faktor agama. Karena agama ini faktor yang mutlak. Seseorang diajari tauhid agar keimanannya menjadi kuat. Seseorang yang menyimpang dari faktor keimanan, maka pasti perilakunya dekat kepada maksiat dan dosa. Fitrah yang kedua adalah fitrah nalar dan pengetahuan. Manusia diberikan akal untuk berpikir, mencari pengetahuan untuk menjadikan dirinya yang lebih baik. Fitrah yang ketiga adalah fitrah seksualitas dan cinta. Manusia cuma terdiri atas dua, Pak. Laki-laki dan perempuan. Tidak pernah manusia separuh laki-laki dan separuh perempuan atau yang namanya waria. Wanita tapi pria. Waria ini menyimpang. Gay itu menyimpang. LGBT itu menyimpang. Karena fitrahnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Perempuan berpasangan dengan laki-laki. Normal gak sih? Normal ale, ya enggak? Laki-laki berpasangan dengan perempuan. Normal gak sih? Kalau perempuan dengan perempuan normal gak sih? Itu namanya menyimpang. Kenapa menyimpang? Karena faktor tadi, orang tuanya tidak mengarahkan kepada faktor yang menjadi fitrah antara cinta dan seksualitas. Karena fitrahnya manusia cuma ada dua, kecenderungan menjadi laki-laki dan menjadi perempuan. Tidak pernah diciptakan menjadi banci. Nah, faktor yang keempat, fitrah dari individualitas dan sosialitas. Kita menjadi makhluk yang memiliki kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Yang terakhir dari saya adalah bagaimana mengolah asuh yang benar menurut Quran dan hadis. Yang pertama adalah ajari anak kita konsep pola spiritualitas ilahiyah. Apa itu spiritualitas ilahiyah? Konsep hidup mendidik anak harus berpatokan kepada agama. Sehingga orang tua yang menjadikan ketentuan kekuatan agama dalam mendidik keluarganya, insya Allah akan terhindar dari penyimpangan yang dilakukan oleh anak-anak kita. Semoga Anda menjadi orang tua yang baik. Orang tua yang bisa mengajak anak kepada jalan yang fitrah, yakni spiritualitas ilahiyah, kembali kepada Quran dan hadis dalam mengelola rumah tangga ini. Amin ya rabbal alamin.
Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz Riza Muhammad yang telah membuka di segmen 1 ini. Menjadi sebuah anugerah sekaligus fitnah ketika kita tidak bisa menjaga sebuah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu anak. Ketika kita tidak bisa menjaga, artinya tidak bisa mengarahkan sesuai Quran dan Sunnah. Menjadi anugerah ketika kita mampu mendidik dan juga mengarahkan apa yang dianjurkan dan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk bagaimana pentingnya menjaga fitrah seksual terhadap keluarga, terhadap anak. Nah, itu nanti sepenuhnya selengkapnya akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Khalil Nafis. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.